Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati tentunya para asatidz, para hujjah, para sepuhan yang hadir pada subuh kali ini, dan juga yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Cikiwul Bapak Acep Supriyadi SIP, Bapak Ketua LPM Kelurahan Cikiwul Bapak Tolibes Hidayat SH, Bapak Ketua Forum BKN Kota Bekasi Bapak Nurdin APSH, dan juga yang saya masih hormati Bapak Babinsa Kelurahan Cikiwul dan juga Bapak Dimas Pol Kelurahan Cikiwul yang alhamdulillah tentunya bisa menyertai kita sampai pada pagi hari ini. Dan juga yang saya hormati para asatidz dan asatidzah, para ketua DKM, Majlis Musholah dan juga Masjid Jami Kelurahan Cikiwul, dan juga tentunya para jamaah yang hadir pada subuh kali ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana alhamdulillah dengan iradah Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan rencana yang telah kita rencanakan, yaitu kegiatan bersuci. Alhamdulillah pada subuh ini kita bisa berada di aula daripada Masjid Jami Al-Istiqlaliyah, dan juga sebelumnya tentunya kita bisa berziarah ke makam-makam para aulia, makam-makam daripada para pendiri dan juga para sepuh yang ada di komplek Yayasan Al-Istiqlaliyah ini. Mudah-mudahan tentunya kegiatan kita, acara kita penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang bersuci yang kami hormati, seperti biasa tentunya kegiatan bersuci telah kita laksanakan sebelum melaksanakan sholat subuh, yaitu pembacaan zikrullah dan dilanjutkan dengan bacaan kisah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk selanjutnya, marilah kita lanjutkan acara pada subuh kali ini, yaitu dengan acara sambutan yang pertama, yaitu sambutan dari Ketua DKM Masjid Jami Al-Istiqlaliyah atau yang mewakili. Nanti sambutan yang kedua yaitu sambutan dari Ketua bersuci atau berjamaah subuh Cikiwul yang akan langsung disampaikan oleh pendukung kita Abu Yaji Asmat Mansur MA, dan selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah. Hadirin jamaah bersuci yang kami hormati, telah kita dengarkan sambutan daripada Ketua DKM Masjid Jami Al-Istiqlaliyah atau yang mewakili kepada Al-Mukarram. Dengan segala hormat kami persilakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua. Di antaranya nikmat yang amat besar, yakni nikmat iman dan Islam. Juga disertai dengan nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka yaitu acara bersuci. Betul, acara bersuci berjamaah subuh Cikiwul, luar biasa. Salawat beserta salam mudah-mudahan tercurah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, pada sahabatnya, pada tabi'in atba tabi'in ila yaumil qiyamah. Mukarramun, para alim ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, wabil khusus itu keluarga besar daripada kampung Bantar Gebang, kecamatan Bantar Gebang, beserta seluruh jajaran dan masyarakatnya yang hadir pada kesempatan ini. Yang luar biasa, saya
ajukan jempolnya, bukan satu, dua, saya ajukan jempolnya. Saya luar biasa sangat hormat dan mudah-mudahan akan dibawa ke belakang bahan. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah tahu bahwa silaturahmi diri kaum muslimin wal muslimat perlu mengetahui bahwa saya atas nama daripada bagian DKM Istiqlal saya tidak kenapa saya bilang seperti itu? Saya tidak amin mengatakan aku adalah bagian dari budak itu semua salah yang manusia. Nah, kita pun di sini adalah bagian daripada belakang bagian kami silaturahmi ke sini minta waktu dan minta tempat untuk melaksanakan berjamaah subuh. Luar biasa saya antusias dan gembira luar biasa atas kedatangan Bapak-bapak semua melaksanakan sholat subuh di Masjid Al-Istiqlal ini. Kita juga ada kegiatan-kegiatan di sini. Di masjid ini pertama adalah sholat subuh berjamaah. Itu berjamaah setiap hari, cuma seminggu sekali itu seluruh Cilongok. Sinilah sholatnya disatukan dari zaman apa sepuh. Satukan kenapa malam Jumat itu dulu waktu pesantren saya di sini tahun 83 masuk sini tahun sekitar 85 apa sepuh sudah mulai membiasakan mewiridkan ba'da subuh Jumat itu di samping melaksanakan subuh Jumatnya pakai surat Al-Quran, Tanzil dan Ad-Dahr. Setelah beres berjamaah subuh langsung disusul dengan baca surat Yasin 3 kali dan tahmid 1 kali. Dulu kesininya dikenakan mulai mencium sampingnya juga beda. Dulu banyak dibawa samping di sampingnya itu judulnya Alfiyah, Amir, tergantung kapasitas samping. Kalau kesininya mulai dikenakan dalam tahun 83an menggunakan listrik. Yaitu masuk listrik ini ke sini kalau nggak salah sekitar tahun 85. Mulailah masuk listrik. Kesininya mulai ada TV mungkin tahun 80-an ya, 80 sekian ya. Tahun 70 sekian. Kesininya mulai TV segala macam terus mulai sampai juga berubah. Yang dibawanya apalagi sekarang bukan Al-Jumiyah lagi, bukan Ibrahim lagi, bukan Tuhan lagi, yang dibawanya HP. Mulai menurun. Nah, dikenakan main HP luar biasa. Mata juga ngantuk, kalau belum ngantuk belum tidur. Jadi tidurnya agak malam, subuhnya mulai kesiangan. Jadi surat kahfinya sama yasinnya itu tidak ada. Itu jadi yang ada masih sampai sekarang subuh berjamaah dilaksanakan di setiap malam Jumat dengan baca suratnya Al-Tanzil dengan surat Ad-Dahr. Alhamdulillah mustafi al-qadari masyiatihi fi maqsadih al-mukallaf fi ibadatihi man aqala batabatihi wa nataqa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muhallif wa ta'atihi ahli ta'atihi amman sarkan hadahu wa fasaq wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh atwa'ul alamin rabbil khalq. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man nasaha nafsahu fima khada wa anfaq. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun para alim ulama, para kiai, para guru, yang khusus Al-Mukarram wal Muhtaram
yang barusan telah menjadi imam sholat subuh kepada kita semua. Semoga Allah senantiasa mata'allahu fi kulli hayati wa nafa'ana fi ulumi. Amin ya rabbal alamin. Seluruh DKM masjid dan mushola yang di bawah naungan bersuci berjamaah subuh Cikibul yang saya hormati Bapak Lurah Cikibul, Bapak PLPL Lurah Cikibul, Pak Babinsa Dimas Paul, dan seluruh tokoh masyarakat yang tergabung dalam berjamaah subuh Cikibul. Wabil khusus DKM Masjid Tanaman Al-Istiqlaliyah beserta seluruh pengurus yang tentu kita sangat hormati dan kita banggakan, yang telah menerima kehadiran kita di tengah-tengah kesibukan di masjid ini. Banyak acara tapi kita memenuhi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kehadirat Allah pada pagi ini kita bisa menjalankan subuh di masjid yang memang kurang lebih 1 bulan kita mengagendakan untuk datang ke masjid ini, sekaligus kita ziarah kepada Allah Aumiyah. Mudah-mudahan kehadiran di tempat ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekedar laporan kepada pengurus DKM Masjid Tanaman Al-Istiqlaliyah, kami hadir dalam rangka safari dakwah melalui bersuci berjamaah subuh Cikibul. Kami datang dari Kota Bekasi, Kecamatan Bantar Gebang, kampungnya Cikibul. Bersuci itu apa singkatan dari berjamaah subuh Cikibul yang kami bentuk dari tahun 2005. Sekarang sudah 2025, 20 tahun perjalanan bersuci kurang lebih, dengan mengajak masyarakat untuk mau sholat berjamaah subuh. Kenapa sholat subuh? Karena sholat subuh adalah salah satu sholat yang paling utama di antara sholat 5 waktu. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Sholat subuh itu yang disaksikan malaikat, pergantian malaikat penjaga siang dan malaikat penjaga malam. Itu pergantian akusan menurut kita itu di waktu subuh. Itu kita disaksikan oleh malaikat. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Besok kalau kita ditanya di alam kubur, "Benarkah kamu sholat subuh?" Iya. Yang jawab bukan kita, malaikatnya jadi saksi. Mudah-mudahan ini menjadi saksi semua. Disaksikan oleh malaikat besok kalau kita sholat subuh di Masjid Tanaman Al-Istiqlaliyah. Dari tahun 2005 terus kurang lebih 2011 kami punya program tambahan 2 tahun sekali ada sholat subuh ke luar kota. Yang dulu kita pernah ke Tasik, kita dengan bawa jamaah 8 bis. 2 tahun kemudian kita datang ke Indramayu, terus ke Subang dengan bertambah 10 bis. Sekarang 2025 ini di miladnya yang ke-20 tahun bersuci bawa 13 bis dengan jumlah jamaah kurang lebih 700 orang, kurang 10 orang, jadi 690 orang yang hadir. Berikut ada mengikut juga ranting muslimat NU Kelurahan Cikibul, ada 25 orang. Alhamdulillah bisa hadir juga sebagai tamu undangan, juga seluruh staf kelurahan bisa hadir. Itu kira-kira perjalanan kami dalam acara bersuci. Jadi tujuannya adalah memang dakwah, mengajak masyarakat kawan-kawan dari khususnya bisa lihat jadi yang mana benar kami lancar selamat berjalan, bisa kembali lagi ke pengalaman. Di sini program yang dilakukan ini kemarin waktu hanya waktu kopi saja. Waktu kopi setelah subuhnya tidak ada jemaah kami yang banyak membuat kurang perjalanan. Kiranya kita di sini diterima dengan baik. Mudah-mudahan ini menjadi satu masyarakat yang kumpul dalam
apa di bawahnya, karena kalau di bawah saya ngantuk daripada saya nggak bisa mendengarkan tausiah, maka artinya tadi sambutan saya kalau nggak ngopi barang sedikit ya masuk mungkin masuk salah satu yang ngopinya wajib. Kalau mendengarkan ya wajib, ngopinya wajib, sebab kalau nggak ngopi saya ngantuk tidak bisa mendengarkan gitu kan. Iya. Kalau nggak ngerokok saya ngantuk tidak bisa mendengarkan, yang rokok itu ngopinya jadi wajib. Imbal itu wajib lagi bawa wajib. Nggak punya juga ini mah. Mohon maaf kalau saya ngopi sendirian aja mau nawarin minum saya tidak jadi. Ya. Alhamdulillah dari ujangan tadi dari Bapak Pemimpin bersuci di mana menggalakkan sholat subuh yang itu luar biasa, karena sholat subuh itu sholat yang gak jelas apa enggak Bu? Pak, sholat subuh jelas apa enggak? Enggak jelas ya, enggak jelas karena disebut yang sholat berjamaah subuh itu disebut siang, memang masih malam. Buktinya begitu azan tidak ada yang pada datang, masih pada tidur. Disebut malam, memang disebutnya siang. Sebetulnya sholat subuh sholat malam apa sholat siang? Subuh itu sholat siang apa sholat malam? Sholat siang. Kalau sholat siang di situ dianjurkan di mana sholat siang itu sir bacaannya. Tapi kenyataannya sholat subuh sir apa jahar? Berarti siang apa malam? Malam. Kalau memang sholat subuh itu masih malam, masih boleh dong minum sebelum subuh. Maksudnya sholat subuh itu masih minum boleh bagi yang puasa. Ngerokok masih boleh kan? Makanya sholat yang tidak jelas gitu kan. Kapan sih yang disebut siang? Min tulu ifajri shadiqi ila ghurubi syamsi, itu namanya siang. Sedangkan subuh setelah muncul fajar. Sholat subuh setelah muncul fajar berarti sholat siang. Tapi kok sholatnya jahar, enggak sir, ya kan? Makanya sholat yang enggak jelas, tapi enggak jelasnya orang nggak pada mau bangun karena nggak jelas, nafsu ini penelitian nggak jelas. Habis subuh langsung berpikiran ada tausiah, mana orang yang ngomong sampai ke rumah masih betul-betul air wudhu karena kecapean. Kalau kecapean, dalil dia juga. Saya kesiangan subuh nggak dosa. Kenapa? Kalau orang lagi tidur, apakah orang tidur wajib sholat? Enggak. Orang yang sedang tidur tidak wajib sholat. Di al-qalam al-qalas diangkat kolam bagi tidur golongan. Di antaranya an-naim hatta yastayqadha, orang tidur sampai bangun. Ya saya kan tidur waktu ada subuh nggak dengar, jadi belum kewajiban, tidak dosa. Ini dari iya kan? Kamu tidurnya sih jam 3:30 loh, ngantuknya 3:30. Apa kalau saya sholat 3:30 sholat subuh boleh? Kan tidak, benar. Ya, makanya ngantuknya 3:30 tidur. Begitu azan ya saya lewat ya, itu makan salah siapa? Saat tidur. Maka karena saking repotnya jadwal tidur itu memang harus dianjurkan sholat. Apalagi tidur itu kalau bisa lebih awal jam 10 supaya bisa bangun jam 2:30 atau jam 2 ya mulai. Emang bisa dijadwalin. Ada yang udah siap-siap mau tidur, ternyata nggak bisa tidur, bisa tidur jam 1, benar nggak? Nah begitu subuh, suntuk. Maka kalau digalakkan seperti apa namanya tadi ini bersuci, orang akan mempunyai jadwal sendiri untuk pakai alarm dan ada semangat tersendiri. Maka dengan adanya seperti itu, sholat subuh yang nggak jelas jadi jelas. Ya kan jelas, masya Allah. Kan luar biasa. Sholat subuh cuma 2 rakaat. Kenapa kasihnya disebut malam bukan, disebut siang bukan? Kalau 2 rakaat aja dah.
karena 2 rakaat. Nah, itu bagusnya suratnya agak panjangan dikit, jangan kayak sholat maghrib begitu. Kenapa? Tadi kata tua bahwa sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Malaikat pendek amat nanti sholat ini disaksikan, maka agak panjangan dikit dan dianjurkan agak sedikit rada siangan. Artinya ada yang terbaik kan sholat awal waktu, subuh lain agak mundur, maka dengan cara wiridan. Nah, jadi kan wiridan dulu tuh satu bagian sambil nungguin jemaah mungkin yang baru bangun. Nah, dan dianjurkan maka sedikit ini mengarah ke siang. Itulah yang dianjurkan sholat subuh. Nah, alhamdulillah kalau sholat subuh itu sudah digalakkan karena memang itu sholat yang luar biasa. Satu kali sholat subuh berjamaah, kita mati nanti di akhirat bisa melihat Anda mendapatkan pahala setengah malam sholat malam. Ia mulai begitu lihat Junaid maju, loh ini selama 10 tahun, 10 ya, 10 tahun ada pahala dia mulai setengah malam. Saya nggak pernah yang mulai tidurnya hanya kata ketua harus sholat subuh berjamaah dari sore ke tidur supaya subuh itu tak bahasa sudah makan dinas, nggak bisa sholat yang mulai pun ada. Itulah bonus bagi orang yang sholat subuh berjamaah, bonusnya sholat dia mulai setengah malam padahal nggak ngelakuin. Mantap nggak? Kenapa enggak sekaligus dari 1 malam? Pahalanya dia mulai 1 malam. Jangan dong. Nah, bagi siapa yang berjamaah sholat isya berjamaah, dia akan dikasih pahala setengah malam dia mulai. Cakep nggak? Nah, kalau ketuanya apa namanya bersuci, menggalakannya 2, berjamaah isya dan berjamaah subuh, itu pahalanya berarti sekian mulai 1 malam. Mantap nggak? Beda. Lagi 1 langkah lagi bisa nggak? Iya, kalau berjamaah isya dan subuh pun berjamaah, pahalanya sama dengan dia mulai 1 malam suntuk. Begitu nanti di akhirat Junaid maju 10 tahun telah melakukan sholat yang mulai itu dia. Maaf Pak Malaikat, bukan duit saya kali. Kenapa? Loh, saya nggak pernah mulai kemarin suci. Itu diperintahkannya dengan malaikat Jibril, tapi satu-satunya ibadah yang langsung Allah perintahkan adalah salat 5 waktu. Masya Allah, makanya nggak boleh main-main dengan salat. Itu nggak boleh main-main, baru bisa galai apa namanya, galak sampai tempat istarek ke alam malaikat, mi'raj lagi ke alam Jabarut, mi'raj dan Rasulullah. Kenapa sebegitu pentingnya? Karena manusia kalau kita melihat orang yang melaksanakan syariat Allah, hakikat dan ma'rifat, iya. Kalau udah selesai sholat dikunci sini. Jangan kaget di salah satu negara ada yang dari sholat dikunci. Kalau Anda sedang berjalan. Nah, kemudian dilihat daripada kehidupan panjang namanya. Jadi sudah apa namanya kita sudah setelah disediasikan, maka dalam adab syariat dan adab lain pun mengatakan berjamaah fardu kifayah. Maka ada orang yang berjamaah di kampung tersebut, yang namanya berjamaah 2an sama aja di masjid, tapi yang disebut ada syiar, maka sudah menggugurkan kefarduan atau kewajiban yang lain. Nah, kalau subuh itu banyak yang tidur, kemudian setelah menggalakkan, yuk kita berjamaah, yang tidur harusnya dosa, benar nggak? Dosa dong, karena di situ tidak
tidak dilaksanakan berjamaah, ada yang berjamaah, maka dia memikul dosa kewajiban sedang boleh nggak pahalanya? Berbeda kan, masya Allah, tabarakallah. Bukan semuanya, tapi kalau coba rasakan, namanya kelihatan banyak gampang, ada aja yang berjamaah. Kalau subuh waktunya pendek, terus kalau udah kesiangan ada nggak yang mau berjamaah? Nggak, kan malu, pura-pura aja datang masjid juga, sholat duha. Kalau nggak sholat isya, ini sholat isya, katanya sholat duha itu sholat subuhnya subuh ban. Bulan biasa, masya Allah, itulah perjalanan apa namanya sholat. Udah, kalau Anda sudah melaksanakan sholat, artinya dengan mantap, itu berarti Anda sudah menjalankan empat syariat, lalu hakikat dan makrifat. Kalau dibuka, bagaimana itu bisa ada satu kesatuan dalam satu pekerjaan? Ini nggak cukup waktunya, cukup dia televisian aja, cukup ini sekedar ini aja, apa namanya, disuruh tetap apa aja, mengenalkan. Alhamdulillah sangat luar biasa. Ini apa namanya, mudah-mudahan kekompakan ini, mudah-mudahan persatuan ini apa namanya terus semakin kuat, semakin erat, semakin luas dan semakin luas, karena itu adalah syiar Islam. Iya, syiar Islam, apalagi startnya itu dari satu waktu yang paling sulit, subuh. Ini yang repot itu sebagai ketua, sudah memberikan satu instruksi. Kadang-kadang ketua juga ada acara malam baru pulang di rumah, misalkan subuh kan mana, masa ketua nggak ada, ini juga bagi ketua. Jadi itu kan, ya kalau anggota gampang-gampang aja, maaf Pak, saya nggak bisa ikut karena malam itu kadang juga malam. Nah kalau ketua juga, tapi berani mengatakan saya sanggup, yuk kita bareng-bareng. Masya Allah, apalagi sholatnya sholat subuh. Mudah-mudahan semakin kokoh, mudah-mudahan semakin ada dalam naungan Allah, mudah-mudahan semakin dirahmati Allah, mudah-mudahan semuanya ada dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, mudah-mudahan memberkahkan hidupnya, memberkahkan ilmunya, semuanya mudah-mudahan husnul khatimah, dan bisa membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita sekarang berjumpa, kita sekarang bersama-sama, mudah-mudahan kita akan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syafaat Rasulullah, bersama Rasul kita bersama di dalam surganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mencukupkan sekian dan mohon maaf kalau kata-kata saya karena saya nggak Allah wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita berada di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah masjid yang kami hormati, untuk selanjutnya yaitu doa penutup yang ada juga nanti yang akan disampaikan oleh penasihat bersuci. Begitu kepada Kiai Muhammad Salim SLP MSI, kepada Dede Muslim